Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pondok pesantren yang terletak di sebuah desa kecil di Magetan, hiduplah seorang santri bernama Arif. Arif adalah santri yang terbilang cukup unik di kalangan teman-temannya. Kalau biasanya santri fokus pada ilmu agama dan kegiatan rohani lainnya, Arif lebih dikenal dengan kegemarannya berjualan kerupuk setiap hari sepulang dari pesantren. Kerupuknya yang terkenal renyah dan asin itu, membuat Arif menjadi pusat perhatian, bukan hanya di pesantren, tetapi juga di pasar desa. Namun, ada satu hal yang paling menonjol dari Arif. Dia selalu merasa belum menemukan jodohnya. Padahal, semua teman-temannya di pesantren sudah mulai sibuk mencari pasangan hidup, seperti halnya Kamarudin yang sedang jatuh cinta pada Wati, gadis penjual sayur di pasar, atau Zainal yang diam-diam menaruh hati pada Asma, gadis cantik yang sering datang ke pondok untuk mengantarkan makanan. Suatu hari, setelah pulang mengaji, Arif seperti biasa bergegas menuju pasar untuk berjualan. Namun hari itu, ada yang berbeda. Ketika Arif mulai menggelar lapak kerupuknya di depan warung Pak Slamet, seorang gadis muda berhenti di depannya. Gadis itu tampak bingung, melirik Arif dengan tatapan penuh keheranan. "Mas, itu kerupuknya enak enggak?" tanya gadis itu, dengan senyum malu-malu yang justru membuat Arif tertegun. Tentu saja enak, Mbak. Kerupuk saya ini dijamin renyah, asin, dan bisa bikin ketagihan, jawab Arif dengan percaya diri. Dia mulai merapikan kerupuk-kerupuk yang ada di lapaknya, meski hatinya masih berdebar-debar. Gadis itu tersenyum dan mengangguk. "Kalau gitu, saya beli satu kerupuk. Tapi, kalau kerupuk ini enak, saya janji akan datang lagi nanti." Arif merasa seperti mendapat kesempatan emas. "Pasti enak, Mbak. Ini kerupuk paling top di Magetan," jawab Arif, sambil mulai membungkus kerupuk itu dengan hati-hati, seperti sedang membungkus sesuatu yang sangat berharga. Gadis itu membeli kerupuk dan meninggalkan Arif dengan langkah ringan. Sejak saat itu, setiap hari gadis itu datang lagi ke lapak Arif untuk membeli kerupuk. Arif semakin penasaran, siapa sebenarnya gadis ini. Akhirnya, pada suatu sore yang cerah, gadis itu menghampiri Arif dengan membawa sekantong kerupuk yang sudah hampir habis. Dia berdiri di depan lapak Arif dan memulai percakapan. "Mas, saya penasaran banget sama kerupuk ini. Kenapa rasanya bisa enak banget? Ya? Ada rahasia apa?" Arif tersenyum dan berkata, "Rahasia kerupuk ini bukan cuma bahan, tapi juga semangat. Kalau jualan dengan hati, apapun yang kita jual bakal terasa enak." Gadis itu tersenyum lebar. "Kalau begitu, saya rasa saya perlu beli lebih banyak nih, Mas. Boleh nggak saya traktir kerupuk buat teman-teman saya?" Arif kaget, tapi senang. "Tentu saja boleh, Mbak. Kerupuk untuk teman-teman? Pasti saya kasih diskon spesial." Mereka tertawa bersama. Arif mulai merasa ada yang aneh. Kenapa tiap kali ngobrol dengan gadis ini, hatinya berdebar-debar seperti baru pertama kali jatuh cinta? Apa benar ini yang namanya jodoh? Esoknya, ketika gadis itu datang lagi untuk membeli kerupuk, Arif dengan berani bertanya, "Mbak, nama Mbak siapa?" Gadis itu tersenyum manis. "Nama saya Maya. Kamu Arif, kan? Aku sering dengerin cerita tentang kamu dari teman-teman di pasar." Arif terkejut. "Wah, serius? Dengar cerita apaan?" Maya tertawa. "Iya, katanya kamu ini santri yang gak hanya pintar, tapi juga pinter jualan kerupuk. Aku kira sih cuma cerita, ternyata beneran." Arif merasa wajahnya memerah. "Ya, saya cuma suka jualan kerupuk sih, Mbak. Tapi ya, alhamdulillah kalau enak." Maya tertawa lebih lebar lagi. "Nggak cuma kerupuknya yang enak, tapi kamu juga lucu, Arif." Arif merasa bingung. "Lucu gimana, Mbak?" Maya hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum penuh arti. "Ya, lucu aja, bikin senyum." Percakapan mereka terus berlanjut dengan penuh kehangatan. Tanpa disadari, setiap pertemuan dengan Maya semakin mengurangi rasa cemas Arif tentang jodoh. Ternyata, cinta bisa datang begitu saja, lewat sebuah kerupuk yang digoreng dengan penuh kasih sayang. Sejak pertemuan pertama mereka, Arif dan Maya semakin dekat. Setiap hari, Maya datang ke lapak kerupuk Arif untuk membeli beberapa bungkus,
seringkali lebih dari yang dibutuhkan, hanya untuk bisa mengobrol lebih lama dengan Arif. Di luar dugaan Arif, Maya selalu memberi pujian dan senyuman yang membuat hatinya berdebar. Meskipun Arif mulai merasa bahwa ada sesuatu yang spesial, dia tetap ragu-ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Pada suatu hari yang cerah, saat Arif sedang mengemas kerupuk pesanan Maya, Maya datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak sedikit cemas, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. "Mas Arif, ada yang perlu aku ceritakan," Maya mulai dengan suara pelan. Arif mengangkat alisnya, sedikit terkejut. "Apa itu, Mbak Maya? Ada masalah?" Maya menghela napas panjang sebelum akhirnya mengungkapkan, "Sebenarnya, aku bukan dari sini. Aku berasal dari kota besar. Aku datang ke Magetan untuk sebuah urusan yang cukup pribadi. Dan, aku bukan hanya sekadar pembeli kerupuk." Arif bingung, tidak tahu harus bagaimana merespons. "Lalu, kenapa Mbak Maya datang ke sini? Kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu memilih tempat ini?" Maya menunduk sejenak, seakan mencerna kata-katanya sendiri. "Sebenarnya, aku datang ke Magetan karena ada pekerjaan yang mengharuskan aku untuk mengelola usaha kerupuk yang hampir bangkrut di sini. Ternyata, usaha kerupuk itu milik orang tuaku." Arif terkejut mendengarnya. "Maksudnya, kerupuk yang aku jual ini, milik orang tua kamu?" Maya mengangguk perlahan. "Iya, Mas. Sebelum aku datang ke sini, usaha kerupuk ini sudah hampir tutup. Aku datang untuk membantu, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana." Arif diam sejenak, mencerna apa yang baru saja Maya katakan. Maya, yang selama ini datang membeli kerupuk darinya, ternyata punya keterikatan yang sangat dalam dengan usaha kerupuk yang ia jalani. Arif merasa canggung, namun rasa ingin tahu lebih besar. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan dengan kerupuk ini, Mbak?" Maya menatap Arif dengan mata yang penuh harapan. "Aku butuh bantuan, Mas. Aku ingin memperbaiki dan mengembangkan usaha ini. Dan aku ingin melakukannya dengan cara yang benar. Tapi aku butuh orang yang bisa memahami, bukan hanya soal jualan kerupuk, tapi juga soal hati dan kejujuran. Aku merasa kamu bisa membantu." Arif merasa terhentak. Ternyata, Maya tidak hanya datang karena suka membeli kerupuk darinya, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang dia harapkan dari Arif. Arif merasa hatinya berdebar-debar, bingung dengan perasaan yang tiba-tiba muncul begitu saja. "Jadi, kamu ingin aku bantu usaha kerupuk ini?" tanya Arif, mencoba mengerti situasi. Maya mengangguk, matanya penuh harapan. "Iya, Mas. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku ingin bekerja sama dengan orang yang bisa dipercaya. Aku sudah merasa nyaman denganmu, Mas Arif." Arif terdiam. Rasanya dunia seakan berhenti berputar. Ia tidak menyangka Maya, gadis yang selama ini hanya membeli kerupuk darinya, ternyata memiliki latar belakang yang begitu rumit dan penuh tanggung jawab. Tapi yang membuatnya semakin bingung adalah perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Apakah ini yang dinamakan jodoh? Apakah ini tanda bahwa hidupnya akan berubah setelah bertemu dengan Maya? "Baiklah, Mbak Maya. Kalau itu yang kamu inginkan, aku siap membantu. Tapi aku hanya seorang penjual kerupuk, aku nggak tahu banyak tentang bisnis. Yang aku bisa lakukan, ya, jualan kerupuk yang enak, dan membantu kamu sebaik mungkin," jawab Arif dengan sedikit ragu. Maya tersenyum, dan kali ini senyumannya tampak sangat tulus. "Aku percaya padamu, Mas Arif. Aku yakin kita bisa bekerja sama dan membangun usaha ini lebih baik lagi." Sejak saat itu, Arif mulai ikut membantu Maya dalam mengelola usaha kerupuk milik orang tuanya. Mereka mulai membuat kerupuk yang lebih bervariasi, dengan berbagai rasa dan kemasan yang lebih menarik. Arif, yang sebelumnya hanya tahu cara membuat kerupuk, kini mulai belajar tentang manajemen bisnis. Meskipun banyak hal yang belum ia pahami, Arif merasa senang bisa membantu Maya. Namun, seiring berjalannya waktu, Arif mulai merasa semakin terikat dengan Maya. Ia sering menghabiskan waktu bersamanya, tidak hanya untuk urusan bisnis, tetapi juga untuk berbicara tentang hidup, impian, dan masa depan. Arif merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Hatinya mulai merasa nyaman dan tenang saat bersama Maya. Suatu malam,
Setelah mereka selesai bekerja dan menikmati secangkir teh di warung sebelah lapak kerupuk, Arif akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. "Mbak Maya, ada yang ingin aku katakan," Arif memulai, sedikit canggung. Maya menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Mas Arif?" Arif menarik napas panjang. Aku merasa senang bisa membantu kamu. Tapi lebih dari itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Aku merasa nyaman banget di dekat kamu, Mbak. Aku nggak tahu apakah ini yang dinamakan jodoh, tapi aku ingin lebih dari sekadar teman kerja. Aku ingin lebih dekat dengan kamu." Maya terdiam sejenak, matanya tampak lembut. "Mas Arif, aku juga merasa hal yang sama. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Aku datang ke sini bukan hanya untuk usaha kerupuk, tapi juga untuk menyelesaikan beberapa hal pribadi. Aku belum sepenuhnya siap untuk memulai sesuatu yang lebih serius." Arif terkejut mendengarnya. "Maksudnya, kamu belum siap?" Maya mengangguk perlahan. "Aku masih harus menyelesaikan beberapa hal dalam hidupku, Mas. Tapi aku tidak ingin kamu merasa dikecewakan. Aku ingin kita tetap bekerja sama dan menjalani proses ini dengan baik." Arif merasa sedikit kecewa, namun dia tahu bahwa Maya membutuhkan waktu. "Aku ngerti, Mbak. Aku nggak akan memaksakan kamu. Tapi aku akan tetap ada di sini untuk kamu." Maya tersenyum. "Terima kasih, Mas Arif. Aku merasa beruntung bisa bertemu denganmu." Hari-hari berlalu, dan Arif semakin banyak menghabiskan waktu dengan Maya. Meskipun Maya belum sepenuhnya siap untuk membuka hatinya, Arif merasa puas dengan perjalanan mereka sejauh ini. Usaha kerupuk mereka semakin berkembang, dan banyak orang mulai tertarik dengan variasi baru yang mereka tawarkan. Arif merasa senang bisa berkontribusi dalam mengembangkan usaha Maya, dan semakin lama ia semakin dekat dengan gadis itu. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hati Arif. Meskipun Maya sering berkata bahwa ia merasa nyaman dengan Arif, ia tetap menghindar untuk membahas soal perasaan mereka. Setiap kali Arif mengungkapkan perasaan atau bertanya tentang hubungan mereka, Maya selalu memberi alasan bahwa ia belum siap untuk menjalin sesuatu yang lebih serius. Arif merasa frustrasi, tetapi ia juga menghargai keputusan Maya. Suatu hari, setelah beberapa minggu berlalu, Maya datang ke lapak Arif dengan wajah yang tampak serius. Tanpa basa-basi, ia langsung berkata, "Mas Arif, aku ingin bicara serius." Arif yang sedang menyusun kerupuk di atas meja langsung berhenti dan menatap Maya dengan cemas. "Ada apa, Mbak? Apa yang terjadi?" Maya duduk di kursi dekat lapak kerupuk Arif. "Mas Arif, aku sudah memikirkan banyak hal akhir-akhir ini. Aku merasa kita sudah dekat, dan aku menghargai segala bantuan yang kamu berikan untuk usaha kerupuk ini. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu." Arif semakin cemas, hatinya berdebar-debar. "Apa itu, Mbak?" Maya menghela napas panjang sebelum akhirnya melanjutkan. "Sebenarnya, aku akan kembali ke kota besar. Ada pekerjaan yang memerlukan aku kembali ke sana, dan aku harus melanjutkan karirku di sana. Ini keputusan yang sangat berat, Mas, karena aku merasa kita sudah dekat, tapi aku nggak bisa tinggal di sini selamanya." Arif merasa hatinya seperti dihantam batu besar. "Jadi, kamu akan pergi? Sekarang?" Maya mengangguk pelan. "Iya, Mas. Aku nggak bisa lagi menunda-nunda. Aku sudah lama merantau dan merasa bahwa inilah saatnya aku kembali dan melanjutkan hidupku di kota. Tapi aku ingin kamu tahu, Mas, bahwa kamu sudah membuat aku merasa sangat berarti selama ini. Aku akan selalu ingat semua kenangan indah yang kita lewati bersama." Arif terdiam. Rasanya dunia seakan berhenti berputar. Selama ini, ia berharap Maya akan tetap tinggal, berharap mereka bisa bersama membangun usaha dan masa depan. Tapi kenyataan berkata lain. Maya harus pergi, dan Arif tidak bisa berbuat apa-apa. "Jadi, ini benar-benar akhir, ya?" tanya Arif, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Maya mengangguk dengan mata yang juga tampak berkaca-kaca. "Aku nggak ingin ini menjadi akhir, Mas. Aku berharap kita bisa tetap berhubungan, meskipun aku harus pergi. Aku berharap kamu tetap sukses dengan usaha kerupuk ini, dan aku yakin kamu akan menemukan kebahagiaan yang lebih besar di masa depan." Arif merasa hancur,
Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksa Maya untuk tinggal. Cinta memang bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi ruang bagi orang yang kita sayang untuk berkembang dan menemukan jalan hidupnya sendiri. Pada malam terakhir sebelum Maya pergi, Arif memutuskan untuk memberikan sesuatu yang spesial untuk Maya. Ia membuatkan sebuah kerupuk khusus yang dibungkus dengan kemasan yang lebih cantik dan diberi label, "Kerupuk Cinta Arif untuk Maya." Itu adalah cara Arif untuk mengungkapkan perasaannya, meskipun tanpa kata-kata. Maya terharu saat menerima kerupuk itu. "Terima kasih, Mas Arif. Ini sangat berarti bagi aku," katanya sambil memeluk Arif dengan erat. Arif tersenyum, meskipun hatinya berat. "Semoga kamu selalu bahagia, Mbak. Terima kasih sudah mengajarkan aku banyak hal. Aku akan selalu mendukungmu." Keesokan harinya, Maya benar-benar pergi. Arif berdiri di depan lapak kerupuknya dengan pandangan kosong, menatap ke arah jalan yang kini sepi tanpa kehadiran Maya. Ia merasa kehilangan, tetapi dalam hatinya ada harapan baru. Mungkin jodoh belum datang sekarang, tetapi ia percaya bahwa hidup akan membawanya ke arah yang tepat. Beberapa bulan setelah kepergian Maya, usaha kerupuk Arif semakin berkembang pesat. Ia mulai mendapatkan banyak pelanggan tetap dan kerupuk buatannya menjadi favorit di pasar. Meskipun masih ada kerinduan terhadap Maya, Arif merasa lebih kuat dan percaya diri. Ia sadar bahwa hidup harus terus berjalan, dan ia harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Pada suatu hari, Arif mendapat kabar dari teman-temannya di pasar bahwa Maya telah membuka cabang usaha kerupuk di kota besar. Maya ternyata berhasil membawa usaha keluarga mereka lebih jauh lagi, dan kini usahanya berkembang pesat. Arif merasa bangga, meskipun mereka tidak bisa bersama. Ia tahu bahwa Maya telah menemukan jalannya sendiri, dan ia juga menemukan kebahagiaannya melalui usahanya sendiri. Beberapa tahun kemudian, saat Arif sedang berjalan-jalan di kota besar, ia tak sengaja bertemu dengan Maya di sebuah kafe. Maya kini tampak lebih matang dan sukses, namun senyumnya tetap sama, senyuman yang membuat hati Arif berdebar. "Mas Arif?" Maya terkejut melihat Arif. "Mbe, Maya?" Arif juga terkejut, tapi senyumannya lebar. "Aku nggak nyangka bakal ketemu kamu di sini." Maya tertawa. "Aku juga nggak nyangka, tapi senang banget bisa ketemu lagi. Aku dengar usaha kerupukmu sukses besar." "Selamat ya, Mas." Arif tersenyum bangga. "Terima kasih, Mbak Maya. Tanpa bantuanmu, aku nggak bisa sampai sejauh ini." Maya tersenyum, dan mereka berbicara sejenak, mengenang kembali kenangan lama. Arif tahu, meskipun mereka tidak bersama, hubungan mereka tetap berharga. Cinta itu memang bisa datang dan pergi, tetapi yang penting adalah perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Akhirnya, mereka berpisah dengan senyuman. Meskipun Arif tahu bahwa jalan hidup mereka berbeda, ia merasa puas. Ia sudah menemukan kebahagiaan di dalam dirinya sendiri, dan Maya juga menemukan jalannya. Cinta itu memang datang dengan cara yang tak terduga. Terkadang, kita harus belajar melepaskan agar bisa menemukan kebahagiaan yang lebih besar, dan Arif telah belajar bahwa terkadang, jodoh bukanlah tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang bagi seseorang untuk berkembang.